Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 program studi D3 Keperawatan Politeknik Yakpermas Banyumas. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perbedaan presentasi, seminar, dan pidato. Jika tidak penasaran apa saja perbedaan presentasi, seminar, dan pidato, mari kita saksikan video pembelajaran hari ini. Perbedaan yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian, 2 tujuan, 3 ciri-ciri, 4 bagian, dan yang kelima ada sasaran. Pembahasan yang pertama, perbedaan pengertian dari presentasi, seminar, dan pidato. Yang pertama, presentasi. Menurut Arcet, yang dikutip dari modul kuliah Bahasa Indonesia tahun 2012, presentasi adalah suatu pertemuan yang bersifat ilmiah untuk membahas suatu masalah dengan prasaran dan tanggapan. Dalam hal ini, Arcet memandang kegiatan presentasi sebagai salah satu kegiatan ilmiah. Pembahasan yang kedua yaitu seminar. Kata seminar berasal dari bahasa Latin semin yang berarti biji atau benih. Menurut Wianto yang dikutip dari modul kuliah Bahasa Indonesia tahun 2012, dengan demikian seminar dapat diartikan tempat benih-benih kebijakan disemaikan. Pembahasan yang ketiga yaitu pidato. Pidato merupakan penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan dari pembicaraan kepada orang banyak. 2. Perbedaan tujuan dari presentasi, seminar, dan pidato. 1. Presentasi. Tujuan presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seseorang pembicara menyampaikan ide dan komunikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Tujuan presentasi adalah suatu bentuk laporan lisan mengenai satu fakta tertentu kepada komunikan. 2. Seminar. Tujuan dari diadakannya seminar adalah untuk menyampaikan suatu pendapat atau suatu hal yang baru kepada peserta dan membahas atau bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan ilmiah. Tujuan pemikiran dapat dilakukan dengan interaksi tanya jawab antara pembicara dan peserta seminar. 3. Pidato. Menyampaikan pendengar agar mau mempercayai apa yang dikatakan. C. Mendorong atau memberikan motivasi kepada pendengar agar para pendengar terbangkitkan semangat atau emosinya. C. Memberitahukan sesuatu kepada khayalak ramai agar diketahui oleh pendengar. E. Bertindak atau berbuat, misalnya berpidato tentang pendirian sebuah rumah ibadah sehingga pendengar bertindak untuk memberikan sedekah. E. Menyampaikan atau menghibur sehingga pendengar merasa terhibur dan betah mendengarkan pidato. 3. Perbedaan ciri-ciri presentasi, seminar, dan pidato. 1. Presentasi. A. Penyampaian dengan semangat dan siap mental. B. Kejelasan berbicara di depan audiens. C. Disajikan secara sistematis. D. Memberikan argumen yang dapat diterima. E. Slide dapat terbaca dan menarik. F. Kontak mata dengan audiens. G. Melakukan syarat berbicara. H. Menggunakan pakaian yang serasi. I. Memiliki sesi tanya jawab. J. Disampaikan secara tepat waktu. 2. Seminar. A. Berbentuk forum. B. Mengacu pada makalah. C. Membahas isu ilmiah. D. Adanya respon dari audiens. 3. Pidato. A. Memiliki tujuan yang jelas. B. Isinya mengandung kebenaran. C. Cara penyampaiannya sesuai dengan seminar. D. Menciptakan suasana efektif dengan pendengar.
E. Penyampaiannya jelas dan juga menarik. F. Menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. 4. Perbedaan bagian-bagian dari presentasi, seminar, dan pidato. 1. Presentasi. A. Mengidentifikasi topik, B. Mengidentifikasi tujuan dan audiens, C. Pembuka presentasi, D. Menyampaikan materi, E. Penutup presentasi. 2. Seminar. A. Laporan ketua pelaksana, B. Penyajian ketua, C. Pembahasan oleh pembicara, D. Diskusi atau tanya jawab, E. Kesimpulan, F. Penutup. 3. Pidato. A. Pembukaan, B. Isi pidato, C. Penutup pidato. 5. Perbedaan sasaran dari presentasi, seminar, dan pidato. 1. Presentasi. Sasaran atau tujuan presentasi bergantung kepada target penonton presentasi. Contoh, materi-materi presentasi yang disesuaikan dengan target penonton adalah sebagai berikut. 1. Institusi pemberi hibah. Penelitian materi yang paling diutamakan dalam presentasi dengan target penonton dari institusi pemberi hibah penelitian adalah materi mengenai laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian harus sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam kontrak pemberian hibah. 2. Pihak investor. Yang paling ditekankan dalam presentasi dengan target penonton investor adalah materi dari laporan keluaran yang berpotensi komersil. Materi-materi nilai produk cenderung disampaikan secara lengkap. 2. Seminar. Biasanya, para peserta bukanlah seorang pemula dalam topik yang didiskusikan, atau di universitas, kelas-kelas seminar biasanya disediakan untuk mahasiswa yang telah mencapai tingkatan atas. Perlu dicatat bahwa di beberapa universitas Eropa, sebuah seminar dapat berarti kelas kuliah yang besar, khususnya ketika dibawakan oleh ahli yang termasyhur atau tanpa memperhatikan jumlah hadirin atau jangkauan mahasiswa yang berpartisipasi dalam diskusi. 3. Pidato. Pelaksanaan pidato bisa di mana saja. Pidato biasanya disampaikan oleh pemimpin atau orang yang dianggap penting untuk memberikan arahan atau nasihat kepada para pendengarnya.